Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari AKM 2 kelas D, kelompok C. Di sini kita akan memaparkan analisis penerapan imbalan kerja pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gisela Renabila dari NPM akhir 068. Yang kedua ada Faiza Kartika Zakira dari NPM akhir 329. Yang ketiga ada Alma Camisa dari NPM akhir 312. Dan yang keempat ada Melisa Tiffany S dari NPM akhir 1. Halo, saya Faiza Kartika dengan NPM akhir 329. Di sini saya akan menjelaskan imbalan kerja pada PT Polychem Indonesia Terbuka. Jadi pada laporan posisi keuangan PT Polychem ini, imbalan kerjanya dia itu masuk ke dalam liabilitas jangka panjang, yaitu pada tahun 2023 sebesar 5.067.981. Kemudian pada tahun 2022 sebesar 5.342.398 rupiah. Hal ini mengalami penurunan. Kemudian pada CALK, liabilitas imbalan pasca kerja. Perusahaan menyelenggarakan program pensiun menggunakan metode imbalan pasti untuk semua karyawan tetap. Perusahaan juga memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Perusahaan menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program pensiun untuk pensiun normal. Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode projected unit credit dengan penilaian aktuaria yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Biaya imbalan pasti dibagi menjadi 3 kategori, yaitu biaya jasa, termasuk biaya jasa kini, jasa lalu, serta keuntungan dan kerugian curtailment dan penyelesaian. 2 ada beban atau pendapatan bunga neto. Yang ketiga, pengukuran kembali. Perusahaan menyajikan 2 komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungannya dan kerugian curtailment dicatat sebagai biaya jasa lalu. Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti perusahaan. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program. Jadi ini perhitungan imbalan pasca kerja yang dihitung oleh aktuaris independen KKA Halim dan rekan pada PT Polychem. Tingkat diskonto per tahun pada tahun 2023 yaitu sebesar 6,6%, kemudian pada tahun 2022 sebesar 6,9%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan. Untuk tingkat kenaikan gaji per tahun sama, yaitu 3-6%. Sebelum lanjut ke tingkat kematian, saya akan menjelaskan TMI 4. TMI 4 merupakan tabel mortalitas Indonesia yang digunakan dalam aktuaria untuk menghitung dan memperkirakan angka kematian di Indonesia. Tabel ini penting bagi perusahaan asuransi, terutama dalam menentukan premi asuransi jiwa dan cadangan teknis. TMI 4 ini dirancang berdasarkan data statistik kematian yang relevan untuk menggambarkan pola mortalitas penduduk Indonesia. Jadi, untuk tingkat kematian pada tahun 2023 dan 2022 yaitu sebesar 100% TMI 4. Jadi maksudnya adalah jika orang itu mengalami kematian, dia di cover asuransi 100%. Untuk tingkat cacat pada tahun 2023 dan 2022, orang yang mengalami cacat hanya di cover asuransi sebesar 10%. Untuk tingkat pensiun normalnya pada tahun 2023 dan 2022 itu sama, yaitu pada usia 56 tahun. Itu saya akan membahas PT Bank Negara Indonesia, yang dimana itu adalah perusahaan jasa. Yaitu ada catatan atas laporan keuangan konsolidasiannya ini ada pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada perubahan sama sekali, ya, tidak ada penurunan atau penaikan, yaitu pada usia pensiun normalnya 55 tahun.
Dan untuk tingkat cacatnya 10% dari tingkat kematiannya. Dan untuk tingkat pengunduran dirinya juga sama, tidak ada perubahan penaikan atau penurunan, yaitu pada umur 20 sampai 29 tahun itu 4,2%. Umur 30 sampai 34 tahun itu 2,8%. Umur 35 sampai 39 tahun itu ada 3%. Untuk umur 40 sampai 50 tahun ada 1,7%, untuk umur 51 sampai 52 ada 1,3%, dan untuk umur 52 tahun itu 0%. Dan kemudian untuk dampak terhadap kewajiban manfaat pastinya, yaitu pada 2023 tingkat diskontonya ini mengalami kenaikan perubahan asumsi 1%, yaitu nilai KIDI kewajiban manfaat pastinya ada 855,197. Dan untuk penurunannya ada 1%, di mana 1.028.803. Dan untuk tingkat kenaikan gajinya mengalami kenaikan sebesar 1%, yaitu 176,505. Dan mengalami penurunan 1% juga, yaitu sebesar 165,617. Dan untuk dampak terhadap kewajiban manfaat pastinya pada tahun 2022, itu ada tingkat diskontonya mengalami kenaikan 1% sebesar 773,833, dan untuk dan penurunan sebesar 1% itu sejumlah 925,564. Dan untuk tingkat kenaikan gajinya mengalami kenaikan sebesar 1%, yaitu 144,82, dan mengalami penurunan 1% sebesar 135,284. Selanjutnya yaitu untuk imbalan kerja jangka pendeknya ini mengalami penurunan, di mana pada tahun 2022 ini sejumlah 3.157,84, sedangkan untuk 2023 sebesar 2,524,58. Kemudian untuk imbalan pasca kerja jangka panjangnya ini juga mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2022 sebesar 1.398,25, sedangkan untuk 2023 sebesar 1.852,727. Dan untuk imbalan pasca kerjanya lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya sebesar 2023 ini 2,628,569, sedangkan untuk 2022 ini mengalami pada 2023 ini mengalami penaikan, di mana pada 2022 ini sebesar 2,324,859. Liabilitas imbalan pasca kerja PT Adikartiko Pratama Tbk. Grup memberi imbalan kerja bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, yaitu 55 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan metode Project Unit Credit. Beban imbalan pasca kerja karyawan dihitung oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Stephen dan Moritz pada tahun 2023 dan 2022 dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut. Usia pensiun normal pada tahun 2023 yaitu 55 tahun, pada tahun 2022 55 tahun. Tingkat bunga diskonto per tahun pada tahun 2023 sebesar 6,60%, pada tahun 2022 sebesar 7,25%. Tingkat kenaikan gaji per tahun pada tahun 2023 sebesar 8%, pada tahun 2022 sebesar 8%. Tingkat kematian pada tahun 2023 TMI 4 tahun 2019, begitu juga tahun 2022 TMI 4 tahun 2019. Tingkat cacat dari tingkat kematian pada tahun 2023 sebesar 10% dari TMI 4 2019. Pada tahun 2022 10% dari TMI 4 2019. Perkenalkan, saya Gisela Nabila dengan NPM akhir 068. Saya akan membahas laporan keuangan pada PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk yang termasuk pada perusahaan dagang. Pada catatan laporan keuangannya, liabilitas imbalan kerja dirinci sebagai berikut. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek pada tahun 2023 itu sebesar 1.197,
dan pada tahun 2022 itu 1.140. Ini tuh mengalami kenaikan sebesar 57. Sedangkan liabilitas imbalan kerja jangka panjangnya pada tahun 2023 itu sebesar 54.575 dan pada 2022 sebesar 34.278 dan juga mengalami kenaikan sebesar 20.288. Perhitungan aktuaria atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh kantor konsultan aktuaria UC dan rekan aktuaris independen tertanggal 21 Februari 2024 untuk periode 2023 dan tertanggal 28 Februari 2023 untuk periode 2022. Laporan aktuaris independen tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Grup menerapkan perusahaan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 yang mengimplementasikan ketentuan pasal 81 dan pasal 185B UU nomor 11 tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja atau UU Cipta Kerja. Selain mempunyai program pensiun iuran pasti untuk karyawan yang memenuhi syarat, grup juga mencatat penyisihan imbalan kerja untuk memenuhi imbalan minimum yang diwajibkan untuk dibayar kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan UU Cipta Kerja. Asumsi-asumsi signifikan yang digunakan itu yang pertama, pada tingkat aktuaria per tahun ini mengalami kenaikan pada tahun 2022 itu sebesar 5,52% sampai 7,43%. Sedangkan pada tahun 2023 itu sebesar 6,37% sampai 7,10%. Untuk tingkat kenaikan gaji per tahun itu tetap sama pada kedua tahun, yaitu 6% sampai 7%. Untuk tingkat kematian ini TMI 4 tahun 2019 ini tuh mengacu pada laporan keuangan tahun 2019 PT Indo Retail. Untuk umur pensiun itu juga sama, umurnya itu 55 sampai 56 tahun. Untuk tingkat perputaran itu juga sama pada 2 tahun 2022-2023 sebesar 5% sampai 6% untuk umur di bawah 30 dan akan turun hingga 0% pada umur 54 tahun. Untuk tingkat cacat juga sama, sebesar 5% sampai 10% dari tingkat mortalitas. Di antara keempat perusahaan tersebut, perusahaan yang terbaik itu di PT Adi Kartiko Pratama Tbk karena melihat kenaikan tingkat gajinya itu paling tinggi sebesar 8% dan dari tahun 2022 sampai 2023 itu tetap stabil. Sekian dari pemaparan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan atau perkataan. Terima kasih.